Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Jumat pagi di Masjid Baitus Salam Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah SWT pada hari yang mulia ini, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita bisa bertemu kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah SWT. Dan mari kita syukuri, karena ini adalah kenikmatan yang paling utama. Kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam yang Allah SWT berikan kepada kita. Afdalu ma u'tiya bil 'abdu fid dunya al-Islam wa afdalu ma u'tiya bihi fil akhirati ridwanullahi azza wa jalla. Seutama-utama nikmat yang Allah SWT berikan kepada hambanya di dunia adalah Islam, dan seutama-utama nikmat yang Allah SWT berikan kepada hambanya di akhirat adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, yaitu Islam. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak dengan berkirim salawat salam ini kita layak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, pada kajian pagi ini saya akan kaji beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan Ramadan. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada Bapak Ibu semua ini. Panjenengan ini mulai puasa hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis? Rabu. Kalau ibu-ibu Kamis ya. Oh, ada yang Kamis, ada yang Rabu. Ya. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Kalau Rabu kenapa, Pak? Kenapa puasa Rabu? Kenapa puasa hari Rabu? Karena ibu-ibu ada yang jawab Rabu tadi. Kenapa puasanya hari Rabu? Gimana? Yang bisa jawab hadiahnya boleh buka duluan. Boleh berbuka duluan. Apa Bu kira-kira? Kenapa hari Rabu? Bapak? Pertanyaannya sama. Kenapa Bapak atau Ibu puasa hari Kamis? Pertanyaannya itu sebenarnya. Ini akan saya kaji sedikit nanti, walaupun kajian tentang masalah ini sebenarnya panjang sekali. Kenapa Rabu, kenapa Kamis? Kita akan kaji sedikit. Itu poin satu yang insya Allah akan saya kaji. Poin yang kedua, apakah mereka termasuk orang-orang yang masuk surga? Yang puasa hari Kamis, yang puasa hari Rabu itu masuk surga enggak itu? Kan gitu tuh. Kalau jenengan yakin puasa Rabu terus Kamisnya salah atau enggak? Kalau jenengan puasa hari Kamis, Rabu ini sing puasa Rabu salah apa betul? Kita akan kaji. Yang ketiga, kita akan kaji juga terkait dengan
ternyata dengan puasa ini kita diharapkan menjadi orang bertakwa. Kenapa dengan berpuasa bisa menjadi bertakwa? Nanti kita akan jawab. Kita akan jawab nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, masuk kajian pertama. Bapak-bapak yang puasa hari Rebu, ibu-ibu yang puasa hari Kamis, ini sebenarnya memiliki metode yang berbeda dalam menetapkan hilal awal Ramadan. Hilal awal Ramadan itu ketetapannya berbeda. Yang satu pakai ru'yatul hilal, yang satu pakai hisab. Yang satu hilal, ru'yatul hilal, yang kedua pakai hisab. Ini mohon maaf, saya nanya dulu Bu, kalimat saya jelas nggak? Ustadz Agung, ini sejak lama saya minta suaranya diperjelas, tapi ibu-ibu nggak jelas semuanya. Beriman Bu? Tes 1, 2, 3. Halo, jelas ya? Ini jelas ya? Berarti harus nempel. Jelas ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, jelas ini? Ada orang puasa hari Rabu kemarin, ada orang puasa hari Kamis. Sing bener yang mana? Yang bener yang mana Bu? Gimana? Enggak, ini kedengaran enggak? Enggak kedengaran Ustaz. Ini bisa. Puasa hari Rabu dan puasa hari Kamis. Rebunya dianggap 1 Ramadan, Kamisnya dianggap 1 Ramadan. Jelas Bu ya? Karena nanti perbincangan masalah ini banyak dalilnya, banyak argumentasinya, maka saya ingin pada saat ini disampaikan argumennya itu ngalir di telinga kita sehingga terdengar dengan jelas. Jelas Bu ya? Saya setuju ya? Oke. Yang satu menggunakan metode ru'yatul hilal, yang satu menggunakan metode hisab. Apakah dua-duanya itu disahkan? Kita memandang dua-duanya disahkan. Konsepnya adalah di antara dua orang ini saya memberikan nasihat, ojo kerah, jangan kerah, jangan bertengkar, termasuk pertengkaran yang dilakukan di media-media sosial, jangan. Ini konsep pertama, perbedaan yang antara Rebu dan Kamis. Jangan sampai menumbuhkan pertengkaran. Pertengkaran di mana? Di media sosial, di mana? Janganlah. Kecuali pertengkaran-pertengkaran yang sifatnya ilmiah, bukan pertengkaran yang emosional sehingga membuat kaum muslimin terpetak-petak. Kalau perbedaannya
menggunakan ilmu, kajiannya menggunakan kajian yang ilmiah, maka dua kelompok tersebut tidak akan saling mencaci. Itu kuncinya. Kenapa rebu? Kenapa? Ini mohon maaf ya, kalau rebu itu kita bicara tentang sebagian besar diikuti oleh Muhammadiyah. Rebu sebagian besar di Indonesia ini diikuti oleh Muhammadiyah. Kenapa? Karena mereka menggunakan metode hisab. Hisab itu apa? Hisab itu satu cabang ilmu falak. Satu cabang ilmu falak. Ilmu falak itu apa? Falak pakai kaf, bukan pakai qaf. Apa itu falak? Falak itu artinya benda-benda angkasa. Wahum fi falakin yasbahun. Benda-benda angkasa itu semuanya berenang di angkasa sana, berputar. Bahkan kemudian bisa ditentukan mereka berputar pada porosnya dengan waktu yang tidak mungkin melenceng, karena perputarannya pasti. Maka kemudian bisa dihitung, perputaran benda angkasa itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Matahari diputari bumi itu berapa lama, dihitung, bisa. Karena bumi tidak sedang melenceng keluar kemana-mana. Bulan memutari bumi itu juga tidak melenceng, perputarannya pasti. Gitu. Ilmu falak mempelajari itu, salah satunya nanti menjadi cabang bernama ilmu hisab. Ilmu pasti, ilmu perhitungan yang pasti sifatnya. Maka kalau kemudian orang berkata 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Itu kan pasti. Akal diciptakan Allah SWT untuk menetapkan itu. Makanya ilmu falak bagian dari ilmu yang Allah SWT kirimkan kepada makhluknya, kepada hambanya. Agar apa? Agar manusia bisa beribadah kepada Allah. Agar manusia bisa beribadah kepada Allah. Perhitungan bumi memutari matahari itu kemudian menjadi perhitungan atau kalender syamsiyah. Kalender syamsiyah. Syamsiyah berasal dari kata-kata syamsun. Syamsun artinya matahari. Kalender syamsiyah ini sudah ada perhitungannya. Bahkan sebelum Nabi Isa dilahirkan. Sebelum Nabi Isa dilahirkan, bahkan ketika Allah menciptakan yang namanya Nabi Adam, menciptakan dunia ini, Allah sudah menyebut hari. Kapan Allah menciptakan Adam? Hari Jumat. Berarti perhitungan itu akan selalu ada. Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah ada. Perhitungan-perhitungan itu sudah ada. Sejak Allah menciptakan bumi, perhitungan itu sudah ada. Perhitungan itu diajarkan kepada makhluknya agar kemudian makhluknya bisa beribadah kepada Allah SWT. Kalender syamsiyah ketika lahirnya Nabi Isa, kalender ini kemudian dinamain berbeda. Nabi Isa lahir, Nabi Isa sebelum lahir, Nabi Isa sesudah lahir. Sebelum lahir dinamain sebelum Masehi, sesudah lahir dinamain sesudah Masehi. Maka hari ini tahun 2026 sesudah Masehi atau Masehi, pasca Nabi Isa dilahirkan. Berarti Nabi Isa dilahirkan tahun 2026 sebelum kita. Nah itu penamaan. Maka jangan kemudian mengatakan wah kalender Masehi kalender wong kafir. Oh jangan begitu. Enggak, itu buatannya Allah SWT itu. Agar Allah SWT meminta kepada hambanya untuk beribadah. Ada perhitungan di situ. Kalender Komariah sekarang. Kalender Komariah itu kalender di mana
dihitung berdasarkan bulan memutari bumi. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kalender Komariah sudah ada. Sudah ada. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, barulah kemudian namanya dirubah karena ada kejadian yang begitu besar, namanya hijrah Nabi. Kalau tadi Nabi Isa lahir, Masehi, Nabi Isa lahir, besar sekali kejadiannya. Karena apa? Karena ada manusia lahir tanpa ayah. Kan besar banget gitu perhitungannya. Lah ini Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu juga peristiwa besar. Oleh Umar bin Khattab, kalender Komariah diperbarui penamaannya per tanggal atau per hijrahnya Nabi menjadi tahun pertama Komariah. Tapi kalender Komariah itu sebenarnya sudah berjalan sebelumnya, cuman disebut oleh Umar bin Khattab sebagai tahun pertama Hijriyah yang menggunakan pola kalender Komariah. Itu didapat dari mana? Didapat dari perhitungan benda-benda angkasa, yang memang perhitungan benda-benda angkasa tadi berputar pada porosnya, berputar dengan cara tidak melenceng. Oh, berarti ada benda angkasa yang melenceng? Ada. Kalau benda angkasa yang pergerakannya melenceng itu tidak bisa dihitung. Apa contohnya? Ya meteor itu kan tidak bisa dihitung. Asteroid. Tapi kalau matahari, bumi, bulan itu bisa. Makanya kemudian menghasilkan perhitungan-perhitungan dalam ilmu hisab tadi. Dan tujuan Allah SWT menetapkan itu agar manusia beribadah. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada nabinya untuk melaksanakan sholat, Nabi Muhammad SAW diminta melaksanakan sholat. Itu yang dilihat apa, Bu? Yang dilihat matahari atau bulan? Matahari. Sekarang aja kita lihat jam. Jam ini kan kemudian terlihat dari perputaran bumi ke matahari. Jadi perhitungannya sentralnya ke matahari. Nabi SAW diminta sholat dengan cara ngelihat matahari. Nabi sholat duhur itu ketika mataharinya di atas kepala kita, adek-adek sungkur. Kapan batas akhirnya? Nanti kalau matahari sudah melenceng. Kalau mataharinya sudah agak miring, tidak lagi adek-adek sungkur, sudah miring. Miring ini nanti menjadi penanda kalau benda itu bayangannya 2 kali lipat dari bendanya, maka itulah akhir sholat duhur. Itu menunjukkan awal sholat asar. Yang dilihat apa? Matahari. Kapan sholat asar berakhir? Ketika sudah muncul kemerah-merahan di ufuk. Itu sudah batas akhir sholat asar. Penyebabnya apa? Kemerahan itu. Mataharinya sudah mulai turun. Itu sudah akhir asar. Kapan maghrib dimulai? Ketika matahari sudah mulai turun, tidak kelihatan lagi, ufuknya sudah mulai hilang, kemerah-merahannya, sudah malam. Kenapa jadi malam? Karena mataharinya semakin ke bawah, mataharinya semakin delik, gitu loh. Kan gitu. Kapan berakhirnya maghrib? Kapan berakhirnya maghrib? Ketika bintang-bintang muncul. Kenapa bintang muncul? Cahaya matahari babar belas tidak dirasakan oleh bintang, oleh penglihatan kita. Matahari lagi, itu waktunya Isya. Ya kan? Subuh, kapan subuh? Ketika matahari sudah mulai lagi akan naik, muncul kemerah-merahan di ufuk sana, namanya fajar kadzib. Fajar kadzib. Kemerah-merahannya berubah menjadi kuning, fajar shodiq. Kapan subuhnya hilang? Ketika matahari sudah mulai naik, walaupun belum muncul, tapi dunia atau alam ini terasa sudah bisa dilihat masing-masing wajah orang. Matahari belum muncul, itu sudah habis waktu subuh. Apalagi mataharinya sudah muncul, tambah ketok kabeh. Itu Bapak Ibu sekalian. Maknanya apa?
ada matahari, ada bumi, ada bulan, itu kita diminta untuk menetapkan waktu ibadah dengan itu. Jadi jangan asal ngomong ini nggak bener, itu bid'ah, jangan. Ilmu falak itu yang mengembangkan orang-orang Islam, gitu ya. Contoh kedua sekarang, untuk menetapkan awal puasa, untuk menetapkan awal Ramadan, untuk menetapkan akhir Ramadan atau Idul Fitri, atau juga untuk menetapkan Idul Adha, apa yang dilihat sekarang? Yang dilihat bulan, bukan matahari. Yang dilihat rembulan, bukan matahari, bulan. Per tanggal berapa? Per tanggal hari Selasa kemarin. Hari Selasa 17 Februari sore-sore didelok bulane. Nek wis ketok berarti hari Rebu kita puasa. Nek rong kita hari Kamis kita puasa, Rebu penggenapan menjadi 30. Itu bagi ru'yatul hilal. Gitu. Yang dilihat apa? Hilalnya, bulannya. Nah, sekarang kita kaji kenapa terjadi perbedaan antara orang yang menggunakan ilmu hisab dengan orang yang ru'yatul hilal. Kenapa terjadi? Sebenarnya sama-sama yang dilihat adalah rembulan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun di antara kalian yang melihat hilal, falyasum, maka berpuasalah. Maka berpuasalah. Satu kelompok menggunakan metode untuk melihat hilal tidak harus melihat secara letterlek dengan mata kita, itu satu kelompok yang kemudian hari Rebu menjadi puasa. Kenapa dia menggunakan itu? Karena hilal itu ketinggiannya bisa dihitung per hari apa, per bulan apa, di mana dia berada itu bisa dihitung. Tidak harus bisa dilihat menggunakan teleskop, gitu. Jangankan bulan ketinggiannya berapa, matahari waktu sholat bisa kita hitung dengan kondisi yang pasti. Tuh, kelompok yang menggunakan apa tadi? Kelompok yang menggunakan metode hisab. Hari Selasa sore, orang-orang yang menggunakan hisab itu mengatakan, oh iya, di Indonesia ini hilal pada hari Selasa sore rata-rata masih di atau -1 atau bahkan -3 derajat di bawah ufuk. Berarti secara umum belum kelihatan, kata orang yang menggunakan hisab. Tapi kenapa kemudian mereka berpuasa di hari Rebu, padahal Selasa sore hilalnya belum terlihat atau bahkan masih berada di bawah ufuk, pertemuan antara langit dengan bumi. Itulah ufuk pojokan sono ya, kalau didelok. Diukur-ukur hilalnya masih di bawah ufuk. Masih di bawah ufuk. Tapi kenapa tetap menyampaikan Rebunya puasa? Karena di salah satu wilayah di dunia ini sudah ada yang menyatakan kalau hilal terlihat beberapa derajat di atas ufuk. Ada yang nyampe 2, ada yang nyampe 3. Makanya ada istilah KHGT. Apa itu KHGT? Kalender Hijriyah Global Tunggal. Nah itu. Jadi mereka menggunakan pola hisab. Tidak terlihat tidak apa-apa. Yang penting kan wujud hilalnya sudah berada di atas ufuk beberapa derajat. Akhirnya hari Rebu mereka puasa. Kata nih ya, itu kelompok pertama yang menyatakan hari Rebu mereka puasa. Lalu bagaimana yang menyatakan hari Kamis mereka puasa? Nah ini dalilnya nih. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Kamis baru puasa karena pada Selasa sore ketika mereka mencoba melihat hilal, ora ketok Pak, nggak kelihatan hilal itu. Dicari di sekian ratus titik, nggak ada yang kelihatan. Karena mereka nggak bisa melihat hilal, akhirnya mereka menyatakan hari Rebunya diistikmal, disempurnakan menjadi 30.
Selasa sore kan tanggal 29 Sya'ban. Rebunya menurut yang ru'yatul hilal itu adalah 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Ada hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nek kowe iki pengen poso ndelok hilal. Nek kowe iki pengen berlebaran ndelok hilal. Fa in humma alaikum, seandainya hilalnya ndak kelihatan, fa akmilul iddata salasina yauma, bulan itu kamu sempurnakan menjadi 30. Di sini letak perbedaan dengan ilmu hisab. Yang ru'yatul hilal mengatakan walaupun hilal itu secara wujud ada, mungkin di atas 2 derajat mungkin, atau baru 1 derajat mungkin di atas ufuk mungkin, tapi karena tertutup tidak kelihatan, kita menyempurnakan bulan ini menjadi 30 karena ora ketok, karena nggak kelihatan. Maka fokus poin pada orang-orang yang ru'yatul hilal adalah hilalnya ketok. Kalau kita lihat nek ora ketok karena tertutup apapun gitu, dia akan menyempurnakan menjadi 30. Tapi fokus orang yang ada di ilmu hisab, gak penting ketok atau raketok, sing penting wujud hilal itu sudah di atas ufuk beberapa derajat. Itu namanya sudah pergantian hari. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya nanya, dari dua metode ini, dari 2 pola ini, kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Bener yang mana? Bener yang mana Pak? Bener yang rebu apa sing kemis? Sing rebu karena perhitungannya pasti walaupun tidak bisa melihat, yang kemis walaupun perhitungannya pasti tapi karena tidak terlihat. Ngoten Bu. Sing bener sing pundi? Saya kalau mau mengatakan yang bener yang mana saya nggak tahu, karena yang bener yang tahu hanya Allah. Itu satu. Yang kedua, saya tidak bisa menyalahkan keduanya. Tidak bisa menyalahkan keduanya. Yang penting siapapun orang yang menggunakan metode ini, yakini metodenya, ikuti polanya, sudah selesai. Yang ketiga, ojo saling nyalahke. Karena apa? Ketika kita saling menyalahkan akan terjadi kooptasi, firqah-firqah. Mung goro-goro kuwi awak dhewe beda terus saling pecah. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada satu yang pasti salah. Nah, ini penting ini. Ada satu yang pasti salah. Siapa yang salah Bu kira-kira? Sinten? Nah, itu Ibu bisa jawab bareng-bareng. Yang pasti salah adalah mereka yang tidak puasa, betul. Jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2, siapa yang pasti salah? Orang yang pasti salah pertama adalah orang yang tidak puasa, betul. Jawaban kedua, siapa orang yang pasti salah? Siapa Bu? Pak? Jawabannya orang yang bedanya lebih dari sehari. Orang yang perbedaannya lebih dari sehari. Saya katakan salah dia. Bahkan izin saya katakan di sini dengan tegas, sesat. Kenapa sesat? Ada suatu kelompok pada saat kita menyatakan lebaran tanggal berapa? Rebo tanggal 18 ya. Betul ya, 18 ya. Ada kelompok yang mengatakan lebaran hari Kamis tanggal 19. Ini ada kelompok datang tiba-tiba 1 Ramadan untuk kelompok kami terjadi pada tanggal 28 Februari. Enten mboten? Enten mboten? Ada itu kelompok mana nggak tahu saya. Kadang disiarkan di TV-TV juga. Nih ini jelas salah. Kalau ini jelas salah. Ada yang mengatakan 1 Ramadan apa ya? Hari Senin kemarin
sing liyane hari Rebo Kamis ini Senin. Kenapa salah? Jawabannya singkat. Lah sing didelok ki rembulane sapa? Rembulan sing endi? Rembulannya 1 kamu bisa 10 hari setelah kita puasa. Lucu. Rembulannya 1 kok kamu lihat berbeda dengan kita. Ya lucu, kalau perbedaannya sehari sah. Tapi kalau perbedaannya sampai 3 hari, 6 hari, 10 hari, na'udzubillah min dzalik, saya katakan sesat. Coba kalau Bapak Ibu melihat bulan pada tanggal 28 Februari, kira-kira bulannya sudah berbentuk apa itu? Sudah berbentuk bulan purnama, bukan hilal lagi. Kan gitu. Kalau dilihat hilal, tapi kok melihatnya hari Senin kemarin, itu bulannya masih bulan akhir bulan, bukan awal bulan, gitu loh. Maka ikhwati fillah, ini sak masjid Bu, ibu-ibu nih sak masjid sak jamaah, bapak-bapak yang ngono sak masjid sak jamaah. Enek sing jawab Rebo, enek sing jawab Kamis, beda kan? Beda. Tapi saran saya satu, tidak usah kerah, ikuti metode itu. Ketika kita menggunakan metode itu dan kita yakini metode itu, maka nggak ada istilah yaumus syak. Apa itu yaumus syak? Hari ragu-ragu. Nggak ada istilah hari ragu-ragu. Ini kemungkinan besar nanti Idul Fitri ini beda. Kemungkinan besar. Umpamanya ya, yang menggunakan metode hisab lebih dulu hari Sabtu mereka Idul Fitri. Otomatis saat mereka Idul Fitri, teman-teman yang pakai Ru'yatul Hilal kan, saat orang-orang yang pakai hisab Idul Fitri mereka masih puasa. Mereka masih puasa karena mereka Idul Fitrinya hari Ahad. Itu sebab tuh gimana? Mosok puasa pada tanggal 1 Syawal kan nggak boleh, haram. Hadis ini tidak bisa ditetapkan untuk dia, tidak bisa digunakan untuk menghukumi dia, tidak bisa. Karena apa? Dia sama dengan masih 30 Ramadan, Syawalnya besok gitu. Tidak bisa dong. Selama kita yakin dengan metode kita melazimi metode itu, kita yakin dengan dalil-dalil dan argumentasinya, selesai. Nggak ada istilah syak. Nggak ada. Mereka yang Syawal silahkan Syawalan. Bagi mereka tidak boleh puasa 1 Syawal. Tapi bagi mereka yang meyakini bahwasanya Syawalnya besok hari, ya sudah hari ini puasa, walaupun mereka sedang sholat Idul Fitri. Perbedaan sampai ke sana. Dan ini akan lazim perbedaan itu sampai hari kiamat, sampai akhir zaman Bu. Perbedaan ini nggak akan pernah bisa disatukan itu, nggak bisa. Contoh ya, ini saya kasih contoh. Kenapa saya bisa berani mengatakan seperti itu? Jangankan kita. Dulu pada masa khilafah, Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari an Quraib. Hadis Quraib ini populer di mana-mana. Hadisnya sahih. Ada seorang utusan namanya Ummul Fadl dari Madinah. Madinah itu dulu Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Atasnya Hijaz itu namanya Syam. Bawahnya Hijaz itu namanya Yaman. Hijaz, Syam, Yaman. Syam itu sekarang 4 negara. Syam itu sekarang 4 negara. Dulu namanya Syam. Syam itu 4 negara kalau sekarang. Lebanon, Jordania, Palestina, Suriah. Ya, itu Syam. Dulu gubernurnya satu, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Masih zaman sahabat, masih Khulafaur Rasyidin. Ummul Fadl ini diutus oleh khalifah menuju negeri Syam.
Sampai di negeri Syam beberapa lama, orang-orang negeri Syam itu berpuasa hari Kamis. Kenapa? Karena mereka melihat hilal hari Rabu sore. Akhirnya Kamis mereka puasa. Oke, pada saat itu setelah selesai urusan di negeri Syam, Syam saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah menetapkan kita puasa hari Kamis. Setelah urusan selesai, Ummul Fadl balik ke Madinah. Di Madinah ketemu besoknya Idul Fitri. Akhirnya Ummul Fadl sholat. Ketika dia sholat, ketemu sama Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Ditanya sama Ibnu Abbas, loh, kenapa kamu sholat? Lah, ya memang ini waktunya sholat Idul Fitri. Loh, memang kamu puasa kapan? Saya puasa hari Kamis yang lalu. Loh, beneran kamu puasa hari Kamis? Iya beneran. Apakah kamu saat itu melihat hilal hari Rebunya? Iya, kami melihat hilal. Siapa yang melihat hilal? Kamu sendiri atau pemerintahan atau orang-orang di sana? Semua orang di negeri Syam diperintahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan puasa hari Kamis karena Rebu mereka melihat hilal. Itu. Akhirnya hari Jumat mereka Idul Fitri. Padahal sudah sampai ke Madinah. Di Madinah saat yang bersamaan hari Jumat mereka sedang puasa terakhir bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas mengatakan kepada Ummul Fadl, ya sudahlah, aku tetap akan melaksanakan sholat besok karena aku melihat hilal. Karena kami tidak melihat hilal pada saat Rabu sore dulu. Kami berpuasa hari Jumat, sedangkan kamu berpuasa hari Kamis. Akhirnya terjadi perbedaan satu hari. Hadis ini muktabar, hadis ini populer di tengah-tengah kaum muslimin. Maknanya apa? Jangankan sekarang yang kita berbeda metode, sama-sama satu metode ru'yatul hilal pun terjadi perbedaan, dan itu sah. Maka saya katakan, kalau perbedaannya satu hari, soleh. Perbedaannya satu hari toh. Ini enggak perbedaannya 2 hari, 3 hari, 6 hari, apalagi 10 hari. Udah sesat itu. Ini tegas. Maka bersyukur teman-teman yang puasa hari Rabu, ada dalil yang cukup kuat. Bersyukur teman-teman yang puasa hari Kamis, ada dalil dan argumentasi yang cukup kuat. Boleh keduanya bersinggungan dalil, boleh keduanya terjadi perbedaan. Ning sing penting ojo kerah. Itu. Ngerti nggih? Poin kedua sekarang. Kenapa saya katakan keduanya masuk surga? Kenapa kemudian saya katakan keduanya dibebaskan dari api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Man fariha bi qudumi syahri ramadhana barra'ahullahu minan niran." Siapapun orang yang senang, siapapun orang yang sukacita dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari api neraka. Kelompok yang menggunakan ru'yatul hilal, kelompok yang menggunakan hisab, dua-duanya mempersiapkan diri mereka menghitung waktu kapan datangnya bulan suci Ramadan. Wajar kalau mereka nanti akan dibebaskan dari api neraka. Karena mereka berbahagia, karena mereka bersiap-siap. Dan saya bisa mengatakan salah secara tegas bagi mereka yang tidak mau siap-siap, bagi mereka yang cuek, bagi mereka yang tidak mau puasa, padahal Ramadan datang membawa berkah yang begitu istimewa. Nah ini, ngeten ya Ibu nggih? Yakin dengan Rebunya ya, yakin dengan Kamisnya ya, sing penting ora kerah. Ngeten. Poin ketiga, ternyata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang muslim memanggil, menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang mukmin, diwajibkan kepada Anda semua untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan.
Ini mau saya bahas ini. Kenapa puasa menyebabkan orang bertakwa? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil siapa? Orang mukmin. Orang mukmin masih disuruh bertakwa. Orang muslim masih disuruh bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Wajib atas kalian untuk berpuasa. Wajib. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu sudah pernah aku tetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kalian semua bertakwa. Nah, sekarang saya mau nyari hubungan. Mencari hubungan. Apa sih yang menyebabkan puasa menjadi takwa? Nah ini ringkasnya begini. Orang berpuasa itu yang tadinya halal menjadi haram. Tadinya halal menjadi haram. Tadinya boleh jadi nggak boleh untuk waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Tujuannya apa? Mendisiplinkan diri, mendisiplinkan waktu agar dia tidak melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan. Kalau itu dilatihkan terus-menerus, setidaknya selama sebulan, jadilah orang tersebut orang bertakwa. Karena dia mengikuti pola yang Allah tetapkan. Oh iya, aku nggak boleh A, aku nggak boleh B. Saya periksa ke dokter. Ustaz, antum loh sekarang tambah gemuk. Antum loh sekarang tambah gemuk. Beratnya berapa Ustaz? 84. Waduh. Lingkar perutnya berapa Ustaz? 100. 103. Wah Ustaz. Terus pokoknya Ustaz harus diet. Diet apa? Diet karbohidrat. Nasinya dikurangi, lauknya ditambah, sayurnya ditambah boleh, tapi nasinya dikurangi. Lah kenapa toh? Bahaya Ustadz untuk tubuh Ustadz. Yang penting disiplin. Makan sayur yang banyak, lauk yang banyak, tapi nasinya dikurangi. Lama-lama akan turun sendiri. Sampai sekarang nggak disiplin. Apa yang terjadi? Ya lingkar perutnya masih 101, 104. Beratnya masih 84. Karena nggak disiplin kan. Tapi coba kalau disiplin, apa yang terjadi? Bisa berkurang. Walaupun tidak harus menggunakan dana yang besar. Kan gitu. Maknanya apa? Ini sebuah analogi. Orang itu kalau disiplin terhadap sesuatu yang diperintahkan, dia akan berhasil. Dia akan menjadi orang bertakwa. Itu maknanya. La'allakum tattaqun, maknanya di situ. Maka dari itu ikhwati fillah, sekarang mari kita coba cek. Mari kita coba cek. Apa sih yang benar-benar bisa membuat kita bertakwa? Jawaban saya, orang puasa itu bisa bertakwa karena apa? Di dalam puasa itu banyak sekali pembatal. Pembatal puasa yang tidak boleh dilanggar. Pembatal puasa yang tidak boleh dilanggar. Kalau pembatal ini dilanggar, jadinya tidak disiplin. Saya akan kaji pembatal puasa. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah ngerti. Cuman saya akan coba kaji sedikit dari perspektif lain. Pembatal puasa itu ada berapa Bu? Pak? Halo Bapak Ibu? Pembatal puasa ada berapa? Ada? Ada 2. Gampang toh? Ada 2. Pembatal puasa yang pertama, pembatal fisiknya. Pembatal fisik. Jadi secara fisik kita makan, kita minum, udah batal itu puasa. Dari subuh sampai maghrib nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak taunya kita makan, kita minum, batal itu puasanya. Contoh nih pembatal fisik. Yang pertama, yang kedua pembatal makna. Bisa jadi subuh sampai maghrib puasanya dia tidak batalkan fisiknya, nggak makan, nggak minum, nggak ngumbar hawa nafsu, sah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak menurunkan pahala untuk orang tersebut. Nah, ini mau kita bahas nih. Orang tidak diberikan pahala karena dia meninggalkan makan minumnya, karena dia puasa, nggak dikasih pahala. Kenapa? Kita bahas. Di situ ada pembatalnya. Oke, sekarang kita bahas pertama, pembatal puasa secara fisik. Apa yang pertama? Makan minum jelas. Makan dan minum. Kecuali lupa ya. Kalau sengaja makan minum, lapar nih makan gitu. Tapi kalau lupa, bonus itu. Lanjutkan puasanya. Apa kata Allah SWT? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Makan minum sampai jelas untuk kalian semua garis pembatas yang warna putih dan warna hitam. Garis pembatas yang warna putih, warna hitam. Mulai dari maghrib sampai mulai subuh. Makan minum silahkan. Tapi begitu subuh sampai maghrib dibalik. Ojo maem, ojo minum. Berpuasalah sampai malam. Tsumma atimus siyama ilal lail. Makan minum. Jelas itu, saya kira mudah mengingat-ingat. Makan minum nggak boleh. Yang kedua, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Emang ada ya orang muntah secara sengaja? Apa untungnya? Kalau makan kan bisa kenyang, kalau muntah. Nah, bicara tentang muntah ini tidak harus bicara tentang kenyang atau tidak kenyang. Terkadang bicara tentang muntah itu bicara tentang medis, bicara tentang kesehatan. Umpamanya ada sesuatu yang harus kita keluarkan dari tenggorokan kita atau dari perut kita. Ayo muntahkan. Medis mengatakan gitu. Kalau kita memuntahkan sesuatu dari tubuh kita secara sengaja, hukumnya membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Emang ada orang muntah secara tidak sengaja? Ada. Awak dewe pengen pergi ke mana? Kartosuro naik bis. Ternyata di bis ambuni ra umum. Wek muntah. Ya kan nggak sengaja. Ada. Atau kita mau kemana? Bau apa? Muntah. Ini nggak sengaja namanya. Boleh. Tetap dilanjutkan puasanya. Tidak ada masalah. Cukup mengkodok. Cukup mengganti puasa yang tadinya terbatalkan. Cukup mengkodok. Yang dikodok, kodok itu apa? Kodok itu mengganti puasa di hari selain Ramadan. Mengganti puasa yang kita tinggalkan di hari selain Ramadan. Nah, itu namanya mengkodok. Tapi nanti nomor 3 sekarang. Ada orang yang membatalkan puasa Ramadannya, selain dia disuruh mengkodok puasa atau mengganti puasa, dia disuruh mengkafarot. Kafarot. Apa itu kafarot? Kafarot artinya menutupi dosa yang dia lakukan. Apa yang menyebabkan ini dilakukan? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Kalau orang yang berpuasa Ramadan tadi berjima, berjima atau berhubungan dengan suami istri, berjima, terpaksa atau enggak terpaksa, kalau terjadi kafarot, harus kodok, harus kafarot. Emang ada Ustadz terpaksa? Ya ada. Suami istri masih muda nih, baru nikah, orang kuat, akhirnya apa? Bojone dipeksa. Apa yang terjadi? Jadilah kejadian itu. Setelah terjadi kejadian itu, dia harus mengganti puasa saat itu plus kafaratnya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat menikah dengan istrinya. Ini pernikahannya masih pernikahan muda. Ketemu bulan suci Ramadan. Ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ya namanya anak muda ya. Namanya anak muda, orang kuat. Ketemu istrinya cantik lah gitulah. Piye carane? Ketemu dipaksa. Ayo Tommy, nah itu loh.
Ojo iki Ramadan, wis to ayo lah gitu. Akhirnya terjadi betulan pas puasa Ramadan. Setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Bingung, waduh yo iki Ramadan iki lho. Waduh awak dhewe nglanggar perintah, bingung dia. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya meminta suaminya untuk menghadap Kanjeng Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Nabi, apa yang harus kita lakukan? Datanglah pemuda tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai Nabi, celaka mencit aku celaka." Kata pemuda ini, "Celaka saya Nabi, celaka." Itu namanya juga Nabi kan, dikeluhi. Akhirnya Nabi berkata dengan penuh rahmatnya, dengan penuh lembutnya, "Madza bika?" Apa yang sedang terjadi pada kamu? Ada apa toh? Kok bola-bali ngomong celoko mencit ngopo kan gitu awak dhewe ya. Akhirnya apa? Pemuda tadi menjawab, "Ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati nahara Ramadan. Ana shaim." Wahai Rasulullah, saat aku sedang puasa bulan Ramadan kemarin, aku berhubungan dengan istriku, berhubungan badan dengan istriku, berjima. Loh, wah, aku mungkin gitu ya. Loh, kok ngono toh gitu. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dengan sabarnya, dengan rahmatnya, beliau bertanya kepada sahabat tadi, "Hal tajidu raqabatan ta'tiquha?" Kamu punya enggak budak perempuan yang bisa kamu bebaskan? Untuk kamu satu, untuk istri kamu satu. Loh, Rasul, gimana mau bebasin budak? Aku aja orang fakir, orang miskin ini. Biasanya kemarin aku dapat zakat. Saiki kon bebas ke budak ya ora iso no. Dia berkata seperti, "Enggak bisa Rasulullah, aku bebasin budak." Faqala Rasulullah, kemudian Rasul berkata lagi, "Ya sudah. Kalau kamu enggak bisa bebasin budak, tasumu syahraini mutatabi'ain." Kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk mengkafarat 1 hari yang kamu batalkan dengan berjima tadi. 2 bulan. Paket lagi dia. Loh Rasulullah, jangankan 2 bulan, sedino ya aku serah kuat. Nah, gitu kan. Rasul, biar puasa 2 bulan, aku sehari aja gak kuat ini gitu. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, kemudian berkata kembali, "Ya sudah, kalau memang kamu nggak bisa, besok setelah ini kamu cari sittina miskina, 60 orang miskin, dan kemudian kamu kasih dia makan. Makan pagi, makan sahur kamu, dan makan sore, makan buka puasa kamu. Berikan kepada mereka sittina miskina, 60 orang fakir miskin. Besoknya nyari kemana, Deng pojok kono ora nemu, pojok kono ora nemu, pojok kono ora nemu. Dia balik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la ajidu sittina miskina." Aku enggak mendapatkan 60 orang miskin. Kaget Rasul. Lah itu banyak itu loh. Itu A, itu B, itu C. Rasul, dia tidak lebih miskin dariku. Dia tidak lebih fakir dariku. Dia tidak lebih, udah begitu. Akhirnya Rasul tersenyum, kemudian nyudahnya, "Ambil 1 karung kurma ini, makan untuk kamu, berikan kepada istri kamu, sisanya berikan kepada orang-orang yang kamu anggap lebih miskin dari kamu." Itu kejadian. Artinya apa? Terpaksa nggak terpaksa bisa terjadi. Tapi kalau itu dilakukan, selain mengkodok 1 hari yang dia langgar, dia harus mengkafarot. Kafarotnya dengan cara apa? 1, bebaskan budak perempuan. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberikan kepada anak fakir miskin 60. Begitu. Jadi ikhwati fillah, memang Allah Subhanahu wa taala menyeru kita puasa itu karena Allah, bukan karena siapapun. As-shaimu man yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
Orang yang disebut puasa Ramadan adalah orang yang saat itu dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Karena aku ini dihitung dari subuh sampai maghrib. Jangan lakukan itu. Kalau mau melakukannya nunggu maghrib. Makan, minum, berhubungan dengan istri atau suaminya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu. Dulu kaum muslimin menganggap wah nek poso berarti bengi ya ora oleh no. Gitu kan. Berarti malam-malam enggak boleh, tapi justru Allah katakan kepada Rasul mengatakan kepada kita semua, justru malam-malam hari di bulan Ramadan itu adalah malam istimewa buat kaum muslimin. Dihalalkan untuk kalian semuanya berhubungan dengan suami atau istrinya masing-masing. Masya Allah. Itu pembatal puasa. Yang terakhir, yang keempat, izin saya sampaikan, keluar air mani secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja jelas menjadi pembatal puasa. Cuman keluar air mani secara sengaja ini tidak menuntut kafarat, dia cukup qadha. Berbeda dengan ketika berjima. Kalau berjima jelas harus ada qadha, harus ada kafarat. Sekarang poin kedua terakhir, pembatal makna puasa. Kayaknya puasanya sah dari subuh sampai maghrib, dia nggak makan, nggak minum, nggak syahwat. Tapi ternyata pahala nggak sampai. Kenapa? Satu, mohon izin saya sampaikan, orang tersebut berkata dusta, orang tersebut berkata fitnah, orang tersebut apalagi ya suka gibah, orang tersebut beramal dengan amalan-amalan maksiat. Itu kata Rasulullah SAW, man lam yada qaula zur wal amala bihi fa inna allaha laisa lahu hajatun li an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Kalau ada orang menyatakan dirinya berpuasa tetapi dia tidak bisa meninggalkan ucapan dustanya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiatnya, dia tidak bisa meninggalkan ghibah, tidak bisa meninggalkan fitnah, dia tidak bisa meninggalkan perbuatan buruknya. Contoh, ini tangan ini tanda tangan, ternyata tanda tangannya tanda tangan markup dana, korupsi. Akhirnya apa? Ini menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki keinginan untuk membalas lapar yang dia makan yang dia tinggalkan, minum yang dia tinggalkan, syahwat yang dia tinggalkan. Allah nggak akan balas itu gara-gara lisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan lisan. Orang yang menyatakan dirinya puasa, mangkana fi yaumihi shaiman fala yarfuth wala yaskhab. Siapapun orang yang menyatakan dirinya puasa hari ini, hendaknya jangan sampai dia berkata kotor atau marah-marah. Atau marah-marah. Ya kalau mau itu nunggu malam. Ya kan? Nunggu maghrib. Lah terus gimana Ustaz? Iya, setidaknya puasanya tidak batal gara-gara itu. Puasanya tidak puasanya tidak batal maknanya, pahala tetap datang. Kan gitu toh. Lah kok jajan nunggu maghrib nesu-nesu nih? Ya ben posone ora batal. Tapi emang boleh ya Tat ya nesu-nesu pas maghrib? Ya tetap enggak boleh. Nesu-nesu emosional berkata kotor kan tetap enggak boleh. Baik sedang puasa maupun tidak puasa. Cuman kalau ngepasi sedang puasa itu membatalkan pahala. Tidak jadi datang pahalanya. Nah gitu. Mau nesu-nesu, mau marah-marah habis isya, ya tetap dosa. Cuman yang dilakukan pas yang hari bulan Ramadan, pahala Ramadannya tidak datang. Nah untuk bilamin, untuk itu ikhwati fillah, semoga dengan puasa ini
Dengan melazimi ketentuan-ketentuan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan ditetapkannya puasa adalah bertakwa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf bila banyak salah kata, dan insya Allah kita akan kaji lagi ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulnya dengan perspektif thaqafah Islamiyah yang ada. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.